Haleluya saudara. Haleluya. Haleluya. Kita beri suara-suara yang meriah bagi Allah kita. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang bagi kita semua yang ada di tempat sini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini saya boleh bersama-sama dengan siswa-siswi yang akan dilepaskan, yang akan diutus siswa-siswi sekolah Alkitab Toraja angkatan 44, dan luar biasa di sini hadir begitu banyak juga hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan pimpinan sekolah Bapak Pendeta Joni Rante, ada juga guru-guru yang luar biasa ya. Saya lihat ada rekan senior saya dari Jakarta yang saya hormati Bapak Pendeta Hendrik Suangga, ada juga majelis daerah Sulawesi Selatan Pak Joni Tiwa, Pak Jerry Tiwa ya, dan juga dari Sulawesi Tengah dan juga tadi dari Sulawesi Barat. Saya bersyukur bahwa saya tiba kemarin dan dijemput oleh Bapak Pendeta Ferry Da Costa dan istrinya. Mereka luar biasa mendampingi, bahkan membawa kami, Bapak Pendeta Ferry nyetir sendiri, memberikan kami juga penginapan. Gak lupa dia tahu saya orang Nado dari Kakas, dia tiap 2 jam hampir makan ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada di sini karena diutus oleh Majelis Pusat, dalam hal ini Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, yang saya sebut dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Joni Weol. Beliau menitip salam kepada pimpinan sekolah, staf, guru, dan juga siswa-siswi sekolah Alkitab Toraja angkatan 44. Dan saat ini beliau masih di Los Angeles, Amerika, karena sedang mengikuti conference Foursquare sedunia yang sedang dilaksanakan hari ini dan juga 2 hari ke depan. Kita doakan supaya Ketua Umum kita boleh kembali ke Indonesia dengan selamat. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan langsung melihat Alkitab kita sama-sama. Kita buka ayat yang sudah ada tertulis di belakang, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-60b. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Yesus waktu dia datang ke dunia ini dan dia memulai pelayanan di usia 30 tahun setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan tema yang dibawa oleh Yesus yaitu bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ini juga tema dari Yohanes Pembaptis. Dan Yesus dia memulai pelayanan dengan 12 murid yang dia pilih untuk memberitakan akan kerajaan Allah, kerajaan sorga, di mana kita tahu bersama pelayanan Yesus di muka bumi ini itu tidak panjang, tetapi sangat singkat sekali. Itu hanya 3,5 tahun. Dan begitu banyak orang-orang yang boleh percaya akan berita yang disampaikan oleh Yesus. Bahkan setelah Yesus mati, dia terangkat naik ke sorga, diteruskan oleh rasul-rasul, oleh orang-orang percaya, oleh murid-muridnya. Maka keberadaan orang yang percaya kepada Yesus itu semakin bertambah-tambah, semakin meningkat. Bahkan begitu banyak kepercayaan agama yang ada di muka bumi ini. Dan nomor 1, bahwa ternyata pengikut Yesus atau yang mengikuti ajaran Yesus atau yang percaya kepada Yesus itu kepercayaannya melebihi daripada kepercayaan atau agama-agama yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menulis dengan jelas bahwa sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia pernah berkata kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Baik dalam Markus 16
mulai ayat 15, 16, 17 maupun di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 ayat yang ke-20. Dan kalau kita tahu bahwa ternyata berita kerajaan sorga itu, berita kerajaan Allah itu harus disampaikan di mana-mana, maka ada harus yang kita miliki atau kita persiapkan di dalam hidup kita ini. Katakan amin, saudara. Siswa-siswi yang ada angkatan 44 ini itu sudah banyak dibekali oleh guru-guru yang ada, yang hebat, yang luar biasa, yang bertanggung jawab, yang bisa menyelesaikan semua materi pelajaran yang ada. Maka inilah yang menjadi modal untuk kita terjun di dalam pelayanan. Walaupun Alkitab sudah menuliskan dengan jelas bahwa di akhir zaman di mana kita akan masuk di masa yang sukar, keadaan karakter orang itu keadaannya kurang bagus. Alkitab berkata bahwa mereka itu mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, tidak suka berdamai, tidak memedulikan agama, dan begitu banyak sekali. Dan kalau kita melihat keadaan yang terjadi di akhir zaman ini, siapapun kita, apakah siswa-siswi angkatan 44 yang baru nanti akan dilepaskan, ditamatkan, atau kita hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Tuhan, yang harus tetap ada pada kita untuk kita miliki agar kita boleh menangkan banyak orang bagi kerajaan Allah. Maka yang harus ada pada kita yaitu yang pertama, firman. Katakan amin. Kita melihat bersama di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hei Bapak Ibu, ingat, selain karakter manusia yang kita jumpai di akhir zaman yang banyak tidak baik, keadaannya yang kita juga hadapi saat ini, di mana teknologi begitu tinggi sekali, begitu gencar sekali, semua berita itu bisa masuk, bisa dapat saat ini juga. Seperti saya berkhotbah, saudara sedang ibadah hari ini juga, di mana berita itu bisa sampai di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, di Manado, di Makassar, di Jakarta, tetapi berita itu bisa sampai di mana-mana. Dan kalau kita tahu bahwa keadaan manusia di muka bumi ini begitu gampang mendapatkan informasi, data yang ada, maka mau tidak mau sebagai hamba Tuhan, apakah siswa-siswi yang akan nanti dilepaskan, diutus sebentar, atau kita hamba Tuhan, ibu rohani, gembala yang ada, kita harus mempersiapkan, melengkapi diri kita dengan senantiasa memiliki akan kekayaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, di tempat pelayanan saya itu selain ada ibadah rayon, ada ibadah rumah tangga, ada ibadah pertengahan minggu, wadah-wadah yang ada, itu juga saya ada ibadah hari Minggu itu 2 kali, pagi jam 9 dan sore itu jam 6 sore. Ada beberapa hamba Tuhan, apakah dari luar kota atau di daerah Banten, itu sering minta pelayanan, dan saya kasih. Ada seorang hamba Tuhan di daerah saya, dia minta pelayanan hari Kamis. Dia berkata, "Bro, tolong saya biar saya bisa melayani." Dan dia berpikir kalau melayani kan dapat PK. Oke, saya kasih. Maka dia tampil di hari Kamis. Dia khotbah Yeremia 17 ayat 5, 6, 7, 8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dia seperti ini dan itu. Kemudian dikatakan ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan lain sebagainya. Wah, berapi-api. 3 bulan kemudian dia telepon lagi, "Nur, boleh kita melayani? Ada
ada apa memang? Kan lalu 3 bulan lalu baru. Ini kita pemain tua mau ke Manado. Oke, melayani. Kita kasih dia di ibadah rayon. Dan itu kita jadwal untuk khotbah. Kita kasih ke dia. Kemudian mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Oke, kita masih nggak tegur dia karena kita berpikir, oh 3 bulan lalu dia mungkin lupa bahwa itu dia pernah bawa di gereja saya di GPDI Sekina BSD. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 4 bulan kemudian dia minta khotbah. Kita kasih lagi, kasih di ibadah sore. Kemudian dia buka Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Langsung darah tinggi kita. Kita langsung panggil pada dia, bikin malu kan? Masa anak? 1 hari ada 24 jam. Masa cuma Yeremia terus 3 kali ada khotbah itu sama kita di sini? Hah? 3 kali? Sama persis. Kenapa DPI? Kemudian datang seorang hamba Tuhan dari Manado. Kemudian anaknya itu rekan saya di Manado dan juga ada sekolah Alkitab. Dia bawa orang tuanya juga karena hamba Tuhan dan minta pelayanan. Ibadah rumah tangga di orang Manado. Kasih. Kemudian dia bilang, ayo kita buka firman Tuhan. Kemudian dia buka kitab Yudas. Yudas kan cuma 1 pasal. Yudas. Kemudian silakan dulu. Setelah itu dia mulai jelasin, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti Rasul Paulus berkata kepada Yudas. Bapak Ibu, saya katakan bagi kita sebagai hamba Tuhan, sekali lagi kita ada di penghujung akhir zaman. Jemaat atau siapapun begitu mudah dan gampang untuk menerima berita, kabar, data dan lain sebagainya. Kalau kita nggak siap dengan firman Tuhan, ayat ini menulis itu kita harus ada berita. Ada yang kita tahu untuk kita ajarkan. Saya setiap minggu itu harus mempersiapkan kurang lebih 5 barcode. Dan istri saya itu orang Tionghoa. Aduh, ya kalau dia baik sekali. Taroni Monipala, Sorasa dia baik. Dia tuh, dia baik. Mardep perhitungan juga, paling jago sekali. Kita bisa eksis di majelis pusat, di organisasi, bisa terbang ke sana. Karena memang dari dulu waktu kita kenal dia, memang dia baik sekali pada suami. Apa aja dia oke. Tapi dia nih mau dengar kalau kita khotbah pagi itu misalnya bicara angin ribut. Kong sore ibadah sore kita bukan angin ribut. Aduh, dia langsung di auto, dia langsung buang muka, kok dia langsung bataria. Malasnya. Biasa kita itu tiap ibadah selesai atau malam itu akan kita makan di luar atau minum kopi di luar. Nyanda ada itu dia bilang mau ke rumah kopi, kalau kita bilang ke rumah kopi, malas nyanda pulang. Maka saudara yang dikasih Tuhan, setiap minggu sebagai gembala itu kan saya harus khotbah pagi sore itu udah ketahuan. Itu mesti baru, pagi baru, sore baru. Dan saudara itu kan jemaat Tuhan di BSD itu memang banyak menengah ke atas karena mereka berpendidikan. Ada direktur perusahaan, pokoknya ada juga asisten staf ahli kementerian ada di sana. Ya, Bapak Ibu, kita harus menyadari siapapun kita, siswa-siswi, jemaat, orang di luar di tempat engkau melayani, mereka nggak mau tahu engkau berkelas 1 atau kelas 2. Kelas 1 baru dapat kita kejadian, belum dapat kitab Matius. Orang nggak mau tahu itu, orang akan tanya. Orang di luar sana jemaat nggak tahu, nggak mau tahu lulus sekolah Alkitab itu ada kelas-kelas sampai mungkin master dan doktor. Tapi pada waktu mereka bilang, oh lulusan sekolah Alkitab,
dorang pepanjangan bahwa orang jatuh Alkitab. Kok bagaimana cuma khotbah terus Lazarus jalan juga marah. Itu terus. Yang harus kita miliki, persiapkan dalam hidup kita, yaitu memiliki firman. Katakan amin. Senggol kiri kanan untuk kita berkata, siap selalu firman. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kan Yesus berkata kita harus pergi memberitakan ya kerajaan Allah di mana-mana. Maka yang harus ada pada kita yaitu selain firman. Kita buka ayat yang baru kita dapati di 10 Maret akan di hari Pentekosta. Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Katakan amin. Bapak Ibu, lihat pada waktu pencurahan Roh Kudus, maka Alkitab menulis dengan jelas murid yang berkumpul, orang yang percaya yang berkumpul itu 120 orang. Mereka dipenuhkan. Dan Petrus dia berkhotbah, maka Alkitab berkata 3.000 orang bisa bertambah. Kemudian dalam kisah pasal 4 ada 5.000 orang laki-laki. Di kisah pasal yang ke-6, pasal yang ke-7 harus ada sida-sida karena jemaat Tuhan semakin banyak. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ternyata yang membuat Injil itu bisa tersebar dan banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang yang salah jalan ada di jalan yang benar, yang melakukan kejahatan mereka berbuat yang baik. Mereka yang tadinya jauh dari Tuhan, mereka boleh ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh karena ada firman yang disampaikan disertai dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat di mana jemaat Tuhan itu bisa tersentuh. Jemaat Tuhan itu bisa mengerti akan maksud dan rencana Tuhan. Kita boleh pintar, kita boleh memiliki tahu bahasa segala macam bahasa, tetapi hal yang harus kita ketahui dalam hidup kita ini, lengkapilah hidup kita ini dengan kuasa Roh Kudus. Maka saudara akan melihat walaupun kata-kata mungkin yang keluar dari mulutmu begitu sederhana sekali, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja, maka orang yang memiliki jemaat yang memiliki pendidikan yang tinggi, mereka itu akan tersentuh dengan luar biasa. Bahkan kuasa Roh Kudus kita tahu bersama itu akan membawa hidup kita yang tidak ada apa-apa memiliki karunia-karunia roh, bahkan buah-buah roh. Katakan amin saudara. Bapak Ibu, saya salah satu karena malam itu masih panas, saya dapat mungkin berkhotbah yaitu ada 4 malam. Karena 4 hari soal Roh Kudus, hari Minggu 2 kali pagi sore dan hari Pentekosta juga. Ya pokoknya seperti itu. Saya pernah membuat topik bagaimana supaya kita itu bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan saya katakan yang pertama seperti 120 murid. Waktu Yesus berkata, jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Mereka itu langsung pergi ke Yerusalem dan mereka bersehati, bertekun. Jadi saya katakan bahwa untuk kita bisa menerima Roh Kudus yaitu kita dengan kita bertekun. Kemudian juga di dalam kisah 4, di mana pada waktu mereka berdoa, kita berkata, goyanglah tempat itu, goncanglah tempat itu. Kemudian apa? Roh Kudus dicurahkan. Kemudian di dalam kisah pasal yang ke-10, waktu Petrus sedang berkhotbah di rumah Kornelius, maka semua orang yang bukan Yahudi, Kornelius orang Romawi, mereka mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata apa? Penuhlah juga mereka dengan apa? Roh Kudus. Jadi dengan firman Tuhan Roh Kudus bisa turun. Kemudian juga pada waktu Tuhan menyuruh Ananias pergi ke namanya Saulus, tumpang tangan, maka Saulus pun dia bisa penuh dengan roh. Bahkan dalam jemaat Tuhan yang ada juga mereka tumpang tangan, maka penuh dengan Roh Kudus. Jadi dengan jalan tumpang tangan, Roh Kudus itu bisa menjadi bagian hidup kita.
Hari Minggu itu sore, yang hari Pentakosta, saya jelasin soal itu. Dan saya berkata, siapa yang mau ditumpang tangan untuk penuh Roh Kudus, itu datang. Maka saudara bisa lihat nanti di WA, dia seorang kepala bank, ya. Dia datang berlutut. Kemudian saya cuma tumpang tangan. Yang maju mungkin kurang lebih cuma 15 orang. Saya tumpang tangan, salah satu dia. Dan berkata apa di WA saya? Dia bilang, saya tumpang tangan, dia menangis, ya segala macam. Dia basah. Dan dia terbuka di WA saya dan dia berkata, oh terima kasih. 32 tahun saya menantikan ini. Dan saya dipenuhkan tadi waktu di ibadah. Haleluya. Saudara, siapa yang kerjakan itu? Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan bagi kita, untuk kita memberitakan kerajaan sorga, kita harus dilengkapi dengan urapan Tuhan. Haleluya. Rekan saya saat ini melayani di Jawa Tengah, kelas 2 waktu di Beijing. Dia Roh Kudus dan dia berkata bahwa dia nggak tinggalkan ini sekolah sampai dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan betul, dia dipenuhkan, dia rajin. Malam-malam orang udah tidur, kita pergi ke ruangan untuk kita berdoa dan dia penuh Roh Kudus. Tapi ingat dia selalu sering dia berkata begini, saya belum penuh Roh Kudus. Saya nggak akan berani untuk pergi terjun ke pelayanan kalau itu adalah saya. Dan dia berkumpul saudara, dia berdoa dan dia dengan Roh Kudus. Dan Tuhan pakai dia gereja besar sekarang di Jawa Tengah. Bapak Ibu, siapapun kita boleh minta. Kita mau memiliki pengalaman yang berbeda-beda sebelum mungkin jadi hamba Tuhan. Tetapi yang harus kita andalkan yaitu kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kemudian hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya dapati bahwa untuk kita bisa memberitakan kerajaan sorga dan banyak jiwa itu bisa dimenangkan. Kalau saudara lihat di dalam kitab kitab Filipi pasal yang kedua, saudara lihat di sana mulai ayat yang kelima, Alkitab berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam Allah, hebat ya, besar sekali, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara ingat pada waktu Yesus melayani, saudara buka dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, itu akan didapati dia sedang berbincang dengan seorang wanita yang tidak baik-baik, betul? Ya, di Samaria. Tapi dia bisa menangkan wanita itu. Kalau mau dilihat, itu Yesus Allah dari surga. Tapi lihat, dia merendahkan diri begitu rupa untuk bisa menjangkau ini model wanita ini. Dalam Injil Lukas juga ada yang namanya Sakius. Dia datang saudara. Aduh, dia tahu orang begitu banyak tapi ada yang perlu dia. Sakius. Dia datang untuk berbincang dan berkata, Sakius, turun. Hari ini aku mau menumpang di rumah. Bapak Ibu, kita mungkin dari biasa saja, nggak ada apa-apa. Tapi kita boleh dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan memiliki segala-galanya. Tapi biarlah dalam pelayanan kita itu tetap memiliki kerendahan hati dan kesederhanaan. Katakan amin. Ya, Tuhan mau pakai orang-orang yang rendah hati dan sederhana. Yesus dia mau dan dia bisa masuk di kalangan yang bawah, padahal dia adalah Allah. Jadi kalau ada gembala nyuruh, bro, wilayah di sana, walaupun mungkin cuma di rumah petaka, jangan saudara berkata, oh tante, kita lulus sarjana baru berapa sekolah Alkitab, kasih dia lulus SMP cuma lolos juga nggak lulus. Kalau kita hanya nggak kelas, atau mungkin dari hamba Tuhan biasa,
kemudian gembala kasih penempatan, ada cabang jadi gembala. Waktu masih mengerja panggil om, tante. Waktu sudah jadi gembala, dia langsung panggil bro, ses. Mulai naik. Ya. Apalagi pada waktu dia tiba-tiba jadi pengurus wilayah. Itu DP gembala dia kurang panggil nama. Yon. Sem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ingin membawa hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, ikutilah teladan Yesus. Yang ada Allah memiliki langit bumi segala isinya, tetapi penuh dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Amin. Amin saudara. Haleluya. Ya. Dan yang terakhir yang harus ada pada kita, kita buka di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat pertama, Alkitab berkata begini. Nama yang harum lebih baik daripada apa? Minyak yang mahal. Saudara bandingkan di dalam kitab Amsal 22 ayat yang pertama. Di situ dikatakan apa Bapak Ibu? Nama baik lebih berharga daripada apa? Kekayaan besar. Bapak Ibu, ini yang harus ada. Kita boleh pintar berkhotbah, mujizat terjadi, tapi orang tahu kita jago utang dan lonceng Natal babunyi 5 kali, itu utang belum kembali. Padahal waktu utang bayar sekali. Lima kali lonceng Natal babunyi berarti 5 tahun semua jalan apa? Binatang pura-pura mati dia. Atau dalam pelayanan gembalanya ada suruh minta dana, pergi pada rumah jemaat. Gembala kasih lagi perlu ini dorang mau ini, padahal masuk di kantong padi. Atau mungkin ada pelayanan, jalan ke sana kemari cari dana, ditolong dibantu. Dia bukan renovasi gereja, dia beli motor baru. Nama baik, maka saudara akan menangkan jiwa. Haleluya. Bapak Ibu, istri saya itu 5 kakak beradik. Orang Tionghoa. Jadi Cina Betawi, Cina Tanah Abang. Itu kakak-kakaknya, mereka punya agama macam-macam. Tapi periksa di BSD. Semua koko cici itu jemaat di tempat saya. Saya baptis, saya berkati kawin. Padahal waktu menikah, waktu mau pacaran menikah, itu mereka larang sekali. Sampai mereka bilang batal, jangan kawin dengan dia. Waktu dia bilang begitu kita judi lantai saudara. Karena kita pemain itu putih, tinggi, cantik. Aduh, kita kasihan. Dari umur 22 sebegini. Tapi Bapak Ibu heran, semua sekarang mereka itu jadi jemaat di tempat. Bahkan koko paling tua dia punya perusahaan, mobil, ban, segala macam. Itu nama perusahaan itu nama saya. Nama saya. Ya. Berangkas di bank 2 bank, di Bank Permata sama BCA itu kan mesti ada berangkas itu DP doi mesti basah dulu baru bisa sewa di situ. Cuma kita yang main itu mau pegang kunci cuma tadi dia itu kokon. Jadi semua di situ ada. Kau percaya? Siapa orang bisa menjadi anak Tuhan dari agama kepercayaan yang minta dari mana? Baptis, minta kawin di saya, buka perusahaan, minta supaya saya doain. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membawa diri untuk apa? Jaga integritas. Haleluya. Haleluya. Nama baik. Sehingga mereka percaya. Dan saudara tahu, waktu saya baru pulang dari Israel, mereka semua ikut.
pembimbing rohani. Oh, orang pendeta. Iya, ada dorang ada IPA. Dorang nih tahu, dorang iko, itu kita gratis, istri gratis. Bapak Ibu, saya katakan bagi kita, untuk kita menjadi berkat. Kerajaan Allah diberitakan, banyak jiwa dimenangkan. Yang keempat, miliki integritas nama baik. Haleluya. Maka saya terlalu percaya saudara akan menangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, dan saya kembalikan kepada yang bertugas. Haleluya.